Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda semua. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tanda orang yang memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi oleh ribuan kodam. Anda pasti sudah paham bahwa seseorang yang memiliki garis keturunan leluhur yang sakti, maka di dalam darahnya ada kemungkinan juga mengalir ilmu dan kesaktian yang sama. Namun pada kenyataannya banyak yang tidak paham bahwa mereka telah terpilih bahkan menjadi muara dari keilmuan dan kesaktian leluhur. Beberapa ada juga yang justru abai dan menolak kenyataan tersebut di dalam hatinya. Mereka yang demikian termasuk pada orang yang memiliki bakat spiritual namun masih terpendam. Mereka tidak tahu apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, jika Anda merasa menjadi bagian dari mereka, maka simak video ini sampai akhir. Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan khodam urutan yang pertama adalah memiliki tanda lahir khusus pada tubuhnya. Tanda lahir yang dimiliki ini tentunya bukan hanya sekedar tai lalat atau toh biasa, melainkan merupakan tanda lahir yang sama yang dulu pernah dimiliki oleh sang leluhur yang memiliki kesaktian dan ilmu kebatinan tingkat tinggi. Suatu keilmuan khususnya yang bersifat spiritual sejatinya tidak akan ikut musnah ketika orang yang mempelajarinya itu meninggal. Ilmu yang memang berbentuk energi ini akan mencari anak turunannya yang memiliki tanda lahir istimewa tersebut. Jika Anda tahu mengenai khodam leluhur, maka prinsipnya juga sama saja. Tanda lahir khusus ini ibaratnya seperti titik lokasi GPS yang akan membimbing ilmu tersebut untuk masuk ke dalam tubuh orang yang terpilih. Namun sayangnya, tidak semua tanda lahir tersebut bisa terlihat secara kasat mata. Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan khodam urutan kedua adalah pada waktu kecil pernah mengalami demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Pengalaman ini tentunya akan Anda peroleh dari orang tua. Biasanya, beliau akan menceritakan bahwa ketika kecil, Anda pernah mengalami demam yang sangat tinggi selama beberapa hari. Namun, tidak ada penjelasan medis yang berarti. Pada beberapa kasus demam tadi, ada yang sampai membuat anak tersebut seperti orang step, di mana kedua bola matanya hanya terlihat putihnya saja. Ada pula yang mengigau melihat suatu makhluk yang menakutkan di sekitarnya. Proses ini secara spiritual adalah proses masuknya ilmu leluhur secara gaib. Proses ini mengakibatkan benturan dan gesekan energi yang secara fisik akan menimbulkan demam dan panas. Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan khodam urutan yang ketiga adalah semenjak kecil memiliki aura yang manis atau disukai oleh para makhluk gaib. Tanda orang punya ilmu batin terpendam, warisan leluhur juga akan tampak pada kehidupan masa kecilnya. Biasanya, anak tersebut terkesan aneh dan tidak memiliki banyak teman. Mereka akan lebih banyak terlihat bermain sendiri, mungkin juga malah berbicara sendiri. Hal ini sering disebut dalam istilah modern dengan istilah teman imajinasi, padahal sebenarnya tidak selalu demikian. Anak tersebut sedang bermain dengan para teman gaibnya. Mereka tertarik oleh aura manis yang dipancarkan dirinya. Selain memiliki aura yang manis, anak tersebut juga memiliki wadah spiritual yang sangat besar, bahkan ada yang tidak terbatas. Kedua hal ini membuat banyak entitas gaib ingin menjadi khodam pendampingnya. Kejadian-kejadian ganjil di masa kecil ini akan mereda setelah yang bersangkutan mulai masuk pada masa akil balik dan akan menguat kembali setelah selepas 17 tahun. Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan khodam yang keempat adalah sering mengalami kejadian-kejadian di luar akal waras. Jika Anda memiliki ilmu batin terpendam dan sekaligus didampingi oleh ribuan khodam, namun Anda memilih untuk menyangkalnya, maka ada banyak cara yang dipakai khodam tersebut untuk mencari perhatian Anda. Khodam juga adalah makhluk yang kadang butuh untuk eksistensi. Jika Anda sering kehilangan barang, dan kemudian barang-barang tersebut bertemu di tempat yang janggal, bisa jadi khodam sedang mencari perhatian Anda. Mungkin juga Anda terlalu sering mengalami kerusakan pada benda-benda elektronik. Contohnya, lampu yang masih baru namun tiba-tiba saja mati, HP yang baru saja dicas namun kembali lobet. Aktivitas khodam yang tinggi akan mengambil daya dari alat-alat elektronik di sekitar Anda.
sehingga akan mengakibatkannya rusak atau error. Pada beberapa orang, mereka bahkan sampai tidak sadar atau tidak ingat telah melakukan kegiatan tertentu, seperti tiba-tiba saja sudah berada di suatu tempat, padahal beberapa waktu sebelumnya masih di rumah. Hal itu karena kesadarannya terkadang diambil oleh khodam yang ada pada dirinya. Itulah mengapa sebaiknya Anda harus belajar mengendalikan kekuatan tersebut. Namun kejadian tidak masuk akal yang paling sering adalah melalui mimpi. Jika Anda memiliki banyak khodam dan ilmu batin terpendam, maka Anda seringkali akan bermimpi sesuatu yang kemudian menjadi nyata. Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan khodam yang kelima adalah biasanya mengalami kesulitan dalam pertemanan dan jodoh. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah karena sensitivitas yang dimiliki oleh orang itu sendiri. Orang yang memiliki ilmu batin terpendam dan didampingi banyak khodam memiliki perasaan yang sangat sensitif. Meski tidak semua dari orang ini bisa melihat gaib, namun hampir dipastikan mereka semua bisa melihat isi hati manusia. Mereka hanya akan memilih teman yang benar-benar tulus dan tidak menyembunyikan niatan apapun. Itulah sebabnya, meskipun temannya sedikit, namun mereka adalah kumpulan teman sejati yang selalu bisa diandalkan. Faktor yang kedua adalah faktor dari energi khodam itu sendiri. Percaya atau tidak, ada jenis khodam tertentu yang memiliki alasan tersendiri ketika memutuskan untuk mendampingi seseorang. Jika alasannya karena cinta dengan manusia yang diikutinya, maka tidak heran jika khodam tersebut akan menutup aurat jodohnya. Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan khodam yang keenam adalah pikiran dan ucapan Anda sangat sering akan menjadi kenyataan. Selain karena vibrasi Anda lebih cepat ditangkap oleh alam semesta, para khodam yang berada di sekeliling Anda juga memiliki andil dalam membuat pikiran dan kata-kata Anda menjadi kenyataan. Hal ini tentunya akan sangat berbahaya bagi Anda sendiri ataupun orang lain. Oleh sebab itu, ketika Anda sedang murka, cobalah untuk membasuh muka dengan air dingin atau bisa juga dengan meminum seteguk air putih. Tanda memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan khodam yang ketujuh adalah sering merasa panas ketika berada di tempat tertentu. Hal tersebut biasanya akan muncul ketika yang bersangkutan sedang berada di tempat yang memiliki banyak energi negatif. Rasa panas yang timbul bukanlah seperti demam ketika sakit, namun benar-benar panas seperti berada di sekeliling api. Hal ini terjadi karena adanya benturan energi metafisika. Jika Anda termasuk orang yang memiliki tanda-tanda demikian, maka sebisa mungkin Anda harus belajar untuk menerima kelebihan tersebut. Jika Anda mengolahnya dengan baik, niscaya Anda akan bisa membantu banyak orang. Jalan yang terbaik adalah memang dengan mencari guru spiritual yang mau dengan tulus membantu. Jika memang sudah berjodoh, biasanya merekalah yang akan menemukan Anda terlebih dulu, entah melalui mimpi ataupun cara semesta yang lain. Namun ada juga suatu cara lain agar Anda semakin paham dan bisa menerima segala kelebihan ini. Caranya adalah dengan sering berpuasa dan bermeditasi. Lebih baik lagi jika bermeditasi di tempat-tempat yang masih ada hubungan dengan garis leluhur Anda. Demikian tadi video mengenai 7 tanda yang memiliki ilmu kebatinan terpendam dan didampingi ribuan khodam. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi Anda semuanya. Sebagai penutup, kami doakan agar Anda sekeluarga selalu dimudahkan usaha dan pekerjaannya, serta dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.